Andai kita tidak punya harta, kita tidak perlu gusar dengan orang kaya yang bersedekah dengan hartanya. Waktu yang diberdayakan dengan baik dan bernilai ibadah pun pada hakikatnya adalah sedekah. Pendek kata, setiap kebaikan adalah sedekah. Suatu hari, ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Bersedekahlah ketika kamu masih sehat, menyukai harta, takut miskin, dan berkeinginan kaya. Janganlah kamu menunda-nunda, sehingga apabila nyawa sudah sampai di tenggorokan, kamu baru berkata untuk fulan sekian dan untuk fulan sekian. Padahal harta itu sudah menjadi hak si fulan atau ahli warisnya." Hadis Bukhari dan Muslim. Allah pun menjelaskan di dalam Al-Quran agar kita memberdayakan waktu dan hidup ini dengan banyak bersedekah dan melakukan amal kebaikan. Dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Asr ayat 13, "Demi waktu, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan dan saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran." Kita termasuk kepada orang-orang yang memanfaatkan peluang dan waktu untuk berbuat kebaikan, karena sejatinya waktu yang diberdayakan dengan baik, yang hakikatnya sama seperti bersedekah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada jajaran direksi yang sudah hadir. Terima kasih kepada Ustadz yang sudah hadir. Terima kasih kepada Bapak Tony. Bapak Tony ini sukses dari kampung kita, anak kampung yang sudah jadi pejabat. Kami berkesempatan untuk berbagi. Kita tahu seberapa masa corona ini sangat sulit buat kita semua. Maka kita dengan segala kekurangan menyisihkan untuk bisa berbagi untuk lingkungan. Semoga sekecil apapun yang kita bisa berikan bisa menjadi berkah buat semua. Amin. Semangat Pak Yanto, Pak Adi. Ya, semoga apa yang PT Trijaya keluarkan hari ini, tangan kanannya memberi, tangan kiri kita harus tahu apa pemberian yang apa diberikan oleh PT Trijaya Steel. Jangan dilihat isinya, tapi dilihat kepeduliannya, dilihat hati yang mulianya ingin berbagi kepada masyarakat desa Tetalangus dan tetangga desa. Ya. Tapi yang lebih aku suka ya Nabi Allah ya Musa, aku suka dengan orang yang berinfak kepada sesama. Kenapa? Karena apabila engkau berinfak pada sesama, pada detik itu juga aku di samping engkau dan aku akan mengabulkan doa-doa yang kau panjatkan kepadaku. Ya, kesimpulannya kagak ada yang rugi, malah bal yazdad akan bertambah. Saya jadi pejabat, saya jadi orang pemerintahan, bukan cuma cucunya Pak Yanto, tapi anak Teluk Naga. Jadi saya selalu bawa kampung saya kemana-mana.
saya bangga jadi orang Truglaga. Saya bilang, siapa bilang orang Truglaga nggak bisa jadi pejabat di sana? Insya Allah bisa, dan sekarang sudah terbukti banyak. Ada resah dalam hati, takut yang tak terkendali. Dunia kita sedang tak baik-baik saja. Ini memang tidak mudah, namun kau tetap berjalan. Aku menunggumu untuk segera pulang. Jaga diri, kuatkan hati, tetap tersenyum. Aku berdoa, terus berdoa untuk dirimu. Tuhan, Dia sedang berjuang. Jaga Dia, lindungi Dia, karena ada yang menunggunya untuk pulang. Kita memang sedang berduka, bukan berarti kita menyerah. Kita harus saling menjaga dan menguatkan hingga Tuhan menolong kita. Jaga diri, kuatkan hati, tetap tersenyum. Aku berdoa, terus berdoa untuk dirimu. Tuhan, Dia sedang berjuang. Jaga Dia, lindungi Dia, karena ada yang menunggunya untuk pulang. Kita memang sedang berduka, bukan berarti kita menyerah. Kita harus saling menjaga dan menguatkan hingga Tuhan menolong kita. Ya, menurut saya rangkaian dari kegiatan ini merupakan salah satu dari program CSR atau Corporate Social Responsibility, yang dimana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada masyarakat sebagai bentuk perhatian serta berdampak positif bagi lingkungan. Karena kita di sini bukan hanya mementingkan kesejahteraan karyawan saja, tetapi kita mementingkan lingkup sekitaran PT Trijaya Steel. Dan biasanya kita hanya rutin berbagi kepada tetangga sekitar PT Trijaya Steel. Tapi kali ini kita berbagi kepada yang membutuhkan, seperti yatim dan janda, yang memang mereka sangat membutuhkan walaupun mungkin apa yang kita beri belum bisa memenuhi kebutuhannya. Tapi saya yakin mereka senang dengan apa yang kita berikan.
Ya, salah satu kendalanya itu pasti faktor cuaca ya, mengingat kita acaranya itu di outdoor dan pagi-pagi itu kebetulan hujan. Jadi terpal yang udah kita siapkan untuk alat duduk itu basah. Jadi kita harus secara cepat mengeringkan itu. Dan untuk sembakonya sendiri, seperti yang kita udah ketahui bahwa ada kesulitan dalam mendapatkan minyak dan kami juga membutuhkan dalam jumlah yang banyak, sehingga itu menjadi tantangan tersendiri sih. Dan untuk mobilisasi saat pembagian sembako juga cukup sulit karena orang yang mendapatkan sembako itu sekitar 447, sehingga untuk menghindari kerumunan itu menjadi tantangan tersendiri untuk kami. Ya, semoga PT Trio Jaya Steel kedepannya semakin maju, semakin meningkat, sehingga acara berbagi kasih ini bisa jadi lebih besar lagi, bisa menyentuh seluruh masyarakat, bukan cuma bagian Tagalangus tapi juga ke Kampung Melayu. Jadi semua masyarakat dapat merasakan berbagi kasih yang kita bagikan pada saat kemarin. Saya selaku kameramen ditugaskan untuk mendokumentasikan aktivitas atas proses dari acara berbagi kasih. Karena adanya dokumentasi ini, kita bisa belajar betapa pentingnya dan berharganya momen-momen di dalam acara berbagi kasih ini. Suatu saat nanti kita ingin melihat momen-momen tersebut untuk mengutarakan perasaan rindu di acara tersebut, karena waktu tidak bisa diulang, momen-momen sudah menjadi kenangan dan kita hanya bisa mengenang. Mengingatkan kita kepada sesama manusia untuk lebih bersyukur karena masih banyak yang lebih membutuhkan daripada kita. Terutama banyak manusia yang sering mengeluh tentang keadaan dirinya, padahal masih banyak yang di bawah kita. Manfaat dari berbagi kasih itu pertama membuat perasaan kita bahagia. Terus setiap kita melakukan kebaikan pada orang lain, pasti setelah itu perasaan kita pun akan menjadi lebih baik dan merasa lebih bahagia dan meningkatkan rasa syukur juga ya. Perasaan saya ya sedih lah, apalagi ada tetangga kita yang sangat membutuhkan bantuan tapi malah terabaikan. Ya semoga aja ke depannya jika kita mengadakan bantuan-bantuan itu baik dari tetangga ya kan, aparatur desanya pun harus lebih memperhatikan. Jadi kalaupun ada bantuan baik dari pemerintah atau dermawan, jatuhnya itu ke orang yang benar-benar tepat sasaran yang sangat membutuhkan. Dan kenapa kita pilih anak yatim ya karena mereka kurang pedoman dalam hidupnya, jadi kita mau membantu mereka. Terus kenapa fakir miskin? Karena fakir miskin itu mempunyai keterbatasan dalam ekonomi. Dan kenapa janda yang kita memilih janda itu janda yang lansia. Kenapa janda yang lansia? Ya karena mereka punya keterbatasan dalam bergerak, beraktivitas. Jangankan mereka buat bekerja, buat melalui hari-harinya aja mereka kesulitan gitu. Dengan adanya berbagi kasih ini, kalau menurut saya bagus banget acara ini karena yang saya tahu warga di Kampung Kebon-Teki masih sangat memperhatikan, dan dengan diadakannya berbagi kasih ini sedikitnya dapat membantu mereka. Perasaannya ya senang sekali, bagi mereka dapat rezeki tambahan lah istilahnya ya. Selain kita sudah mendapatkan data tersebut, kita membentuk tim panitia di mana nanti ada tim yang untuk membagikan sembakonya, terus ada yang untuk persiapan packingnya. Setelah itu kita juga mencari supplier bahan-bahan sembako yang akan kita bagikan. Seperti kemarin kita membagikan beras, terus minyak goreng, dan mie instan. Setelah itu kita packing, kita kemas, terus kita hitung sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, mencetak kupon supaya nanti saat pengambilan sembako tersebut tidak terjadi kekeliruan. Kesan saya mengenai acara berbagi kasih ini sangatlah bagus karena kita sebagai manusia memang harus saling tolong-menolong, menunjukkan rasa kemanusiaan kita untuk membantu orang yang tidak mampu. Untuk kedepannya, semoga Trio Jaya Steel tetap melakukan acara berbagi kasih ini terus-menerus. Dari lingkungan dalam kami bisa selalu saling berbagi, kemudian kita sebarkan juga keluar supaya ada dampak positifnya, sehingga kita punya kebiasaan yang baik.
Umumnya orang berpikir lebih enak menerima daripada berbagi. Tapi percaya dah, begitu kita biasa berbagi, itu keindahannya, kebahagiaan itu lebih daripada kita menerima. Perusahaan besar banget pun belum tentu dia mau berbagi kalau unsur ketulusannya tidak ada. Nah, yang kita tanamkan itu unsur ketulusan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton dari video ini. Kami buat untuk bisa menjadi inspirasi buat banyak orang, termasuk buat banyak pengusaha-pengusaha lainnya, untuk bisa berbagi kepada lingkungannya. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada semua teman-teman dari tim Trio Jaya Steel yang menjadi panitia, yang sudah mendedikasikan waktu dan juga tenaga, pikiran untuk bisa menyatukan semua ide-idenya untuk bersama-sama kita rampungkan menjadi bakti sosial agar kita bisa berbagi kepada lingkungan sekitar kita. Tentunya kita semua sadari bahwa kita manusia punya banyak kelebihan dan kekurangan. Kita syukuri dari kelebihan kita dan kita coba untuk saling melengkapi kekurangan-kekurangan kita dengan yang lainnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan video ini dan juga acara yang kita lakukan ini menjadi inspirasi buat banyak orang. Semoga kita selalu bisa berbagi kepada semua yang ada di lingkungan kita, untuk kepada siapa yang lebih membutuhkan dari kita. Di akhir kata, sekali lagi, tanpa teman-teman kami yang sudah berbuat banyak untuk membantu dan juga dari rekan-rekan lainnya, tentunya acara ini tidak akan bisa terrealisasi dengan baik. Amat sangat terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kalian semua telah mewujudkan sebuah karya yang baik, sebuah uluran tangan dan uluran kasih yang baik kepada siapa yang membutuhkan di sekitar kita. Terlebih lagi, dedikasi kalian pastinya akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa, lebih dari yang kalian berikan. Terima kasih. Untuk kendala sendiri pasti salah satunya itu faktor cuaca ya, karena kan kita ini acaranya di outdoor dan pagi-pagi itu kebetulan juga Monteng nggak? Saya apa sih? Ada ya? Tadi mau. cepet. Iya udah jangan saya ngomong. Jangan ngomong. Siapa lagi ngomong kamu? Ini siaran. Terus dari tadi yang akan ngomong siapa gitu kan? Tetangga yang mampu, ya kan, dan aparat pun bisa. Udah aja tuh kan ya betul. Itu ada tadi sendiri. Nanti kan gue disuruh nanti ke sana, udah gitu tambah mereka. Gimana gue ngomong? Akhirnya anak gue kita nonton di YouTube kayak nonton bioskop. Sama dia benar dimasukin loh, Ci. Jangan angin. Makanya pertama. Enggak sih, begitu mana? Padahal kan, Ci. Sini nih, sini. Situ gelap. Giginya udah merah. Ih, ntar ada kupain dulu kulitnya. Jangan ada aja yang masih gimana? Ma, udah belum? Aja dulu ya. Enggak ngaruh, Ci, enggak ngaruh. Deket. Kok ada plastik segala? Ya Allah, iya. Banyak ini saya Ini nggak? Biar estetik. Ada lagi nggak yang kelihatan? Hah? Ada lagi nggak? Enggak. Habis kalian ngegodain aku mulu, jadi kan aku masuk. Semakin maju, semakin meningkat. Lanjut,